Aku cukup terkejut saat mengetahui siapa yang menelpon, ibunya Mas Raka. Dia menghubungiku pasti karena telah mendapat aduan dari Mas Raka putra kesayangannya. Kuhela napas panjang sejenak sebelum menjawab panggilan wanita yang sebentar lagi statusnya akan berubah menjadi mantan mertua itu. Assalamualaikum, Bu. Sambutku tetap berusaha menjaga kesopanan meskipun putranya telah menggoreskan luka batin yang begitu dalam padaku. Halo Nirmala, ada di mana kamu sekarang? Sahutnya tanpa basa-basi, tanpa membalas salam yang kuucapkan di awal kalimat. Malah sedang di rumah ibu, Bu, ada apa? Balasku tetap tenang. Ngadu kamu di situ? Sini pulang. Ada yang harus kita bicarakan segera mengenai Raka. Tuduhnya sambil menyuruhku pulang. Ngadu? Memangnya hanya Mas Raka yang boleh mengadu ke ibu? Aku juga masih punya orang tua, Bu. Wajar kalau aku mengadu pada ibuku. Balasku mulai sengit, mulai terpancing emosi atas ucapan kasar ibu Mas Raka. Sudah, kita nggak usah ribut di telepon. Sekarang juga kamu pulang. Kita adakan rapat keluarga. Sekalian kamu bawa cucuku pulang. Sentaknya kemudian langsung menutup telepon. Nggak usah ribut di telepon katanya. Lantas siapa yang tadi memulai, Demit? Ah, masyarakat dan ibunya emang sama saja. Sama-sama egois dan tak pernah mau mengaku salah. Mertuamu lah, tanya ibu dengan tatapan iba padaku. Aku mengangguk, kemudian menepuk lengan ibu pelan. Malah pulang dulu ya Bu, Kayla titip di sini dulu boleh. Malah nggak mau psikis Kayla terguncang karena menyaksikan kedua orang tuanya serta neneknya ribut-ribut di rumah. Pintaku pada ibu. Tentu saja nak, tentu saja boleh. Lagi pula ibu juga tidak rela jika sampai Kayla diambil sama mereka. Biar saja Kayla di sini, ibu dan Puspa yang akan menjaganya. Jawab ibu. Terima kasih ya Bu. Malah pamit dan minta doanya. Assalamualaikum. Pamitku seraya mencium punggung tangan ibu dengan khidmat. Ibu menyentuh pelan puncak kepalaku. Saat aku kembali menatapnya, sepasang netra itu telah basah oleh kaca-kaca yang menggumpal di pelupuknya. Aku mengemudikan kendaraan menuju rumah yang selama ini kutempati bersama Mas Raka dengan perasaan tak karuan. Benakku sibuk mengira-ngira apa saja yang telah diadukan Mas Raka pada ibunya. Satu hal yang pasti, dalam cerita versi lelaki itu, pastilah hanya berupa hal yang menyudutkanku saja. Lelaki dengan ego setinggi langit itu, mana mungkin mau tampak bersalah di hadapan orang lain, meskipun itu di hadapan ibunya sendiri. Sudah bisa kutebak, diskusi yang dikatakan ibu mertua di telepon tadi, takkan lebih dari sekadar upaya untuk memojokkanku saja. Tapi aku Nirmala, tentu tak akan mau kalah begitu saja. Aku seorang wanita baik-baik yang menjunjung tinggi harga diri serta kehormatanku. Jika masyarakat pikir dia akan menang hanya karena mendapat backingan dari keluarga, maka dia salah. Akan kubuat dia sekalian tak bisa menunjukkan mukanya di hadapan dunia. Setibanya di rumah, aku terpaksa memarkir kendaraan di luar pagar karena mobil masyarakat serta mobil Alia adik masyarakat sudah memenuhi halaman rumah yang tak seberapa luas. Berjalan memasuki halaman, aku disambut oleh Mbak Yah dengan wajah kebingungan. Wajar, dia yang tak tahu apa-apa tentu bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Padahal, hingga tadi pagi, semua masih tampak baik-baik saja. Aku tersenyum saat melewati gadis yang selalu telaten mengasuh Kayla itu, mengisyaratkan padanya bahwa aku tak apa-apa dan akan baik-baik saja. Assalamualaikum, kuucapkan salam saat tiba di depan pintu masuk rumah utama. Di ruang tamu tampak ibu mertua, Mas Raka, serta Alia, adik Mas Raka sedang duduk di sofa. Sikap tubuh mereka terlihat langsung menegang begitu melihat aku datang. Ibu Mas Raka mengangguk sekilas, memberi kode padaku untuk langsung masuk. Lucu, aku diperlakukan sebagai tamu di rumahku sendiri. Duduklah Mala, perintah ibu Mas Raka dengan tatapan mengawasi ke arahku. Alia sedikit beringsut untuk memberiku tempat. Kupilih duduk dekat adik Mas Raka karena aku sama sekali tak sudi duduk dekat lelaki yang tak punya martabat seperti dia. Mana Kayla? Ibu Mas Raka bertanya padaku. Kayla sedang di rumah neneknya, Bu. Aku menjawab pelan. Ibu Mas Raka langsung mendengkus kesal. Kan tadi ibu bilang untuk membawa Kayla pulang. Ujarnya, wanita paruh baya itu tampak gusar. Supaya Kayla bisa melihat bagaimana mamanya dipojokkan oleh kalian semua dalam forum debat ini. Pungkasku sambil menatap ibu masyarakat tajam. Loh, siapa yang ngajak debat? Kita ini mau diskusi loh Mala. Ia membantah. Aku tersenyum sinis mendengar jawabannya. Perempuan seperti Mala ini, mana ngerti bedanya debat sama diskusi, Bu?
Masyarakat tiba-tiba angkat bicara setelah sedari tadi menunduk diam. Merasa mendapat angin atas dukungan ibunya, lelaki ini mau berani-berani unjuk gigi di depanku. Terserah apa katamu, Mas. Yang jelas aku tahu apa tujuan kalian datang dan mengajakku berkumpul di sini. Ujarku sambil melemparinya tatapan sinis. Sudah, kalian ini nggak bisa apa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Malah, apa benar kamu sengaja ke kantor Raka untuk mempermalukan dia dan ingin dia dipecat? Ibu kembali mengambil alih kendali acara debat kusir ini. Benar, Bu, jawabku mantap. Sepasang mata milik ibu Mas Raka melebar demi mendengar pengakuanku yang tanpa keraguan. Kamu sadar nggak, Mala? Apa yang kamu lakukan itu sama saja dengan membuka aib suamimu sendiri. Kamu permalukan laki-laki yang seharusnya kamu hormati, kamu jaga aibnya. Wanita itu mulai mencecar. Masih pantaskah suami yang berselingkuh dan berzina untuk dihormati, Bu? Sahutku tajam. Namanya laki-laki itu wajar kalau sesekali khilaf, Mala. Allah saja maha pemaaf, masa kita sebagai manusia enggak? Aku spontan mendengar ucapan ibu Mas Raka. Ibu menganggap sebuah perzinahan itu wajar. Lalu apa artinya hijab yang melekat di kepala ibu? Apa itu ilmu yang ibu dapat dalam setiap majelis ta'lim yang ibu hadiri? Zina itu wajar. Sindirku pedas. Wajah ibu Mas Raka langsung memerah. Jaga mulut kamu, Mala. Mas Raka menghardik. Kamu diam, Mas. Dasar tak tahu malu. Begitu bangganya kamu dengan dosamu yang menjijikan itu. Tapi lebih menjijikan lagi ketika aku mengetahui fakta ada seorang muslimah yang mewajarkan perbuatan zina. Aku balas menghardik. Emosiku mulai naik. Emosi sekali terhadap sikap ibu masyarakat yang tak masuk akal ini. Mbak Mala, aku tahu masyarakat bersalah. Tapi ingatlah, masyarakat juga ayah dari Kayla. Kalau masyarakat sampai kehilangan pekerjaan, bagaimana dia akan menghidupi kalian? Ingat, Mbak, surga istri itu ada pada suaminya. Mbak Mala jangan egois dong, lebih mengedepankan emosi. Pikir panjang dulu sebelum berbuat. Lanjut Alia lagi. Alia mulai ikut bicara. Meski nada bicaranya terdengar lebih santun, tapi tetap saja aku merasa geli. Adik iparku itu bicara seakan masyarakatlah satu-satunya tulang punggung di rumah ini. Juga, apakah dia pikir aku masih mau melanjutkan pernikahan yang telah hancur ini? Maaf Alia, tapi setelah ini, Mas Raka tak perlu repot-repot memikirkan nafkah untuk kami. Insya Allah, Mbak masih mampu dan kuat mencari nafkah untuk diri sendiri dan Kayla. Jika kamu di posisi Mbak, masih bisakah kamu bicara seperti itu? Kita ini sama-sama perempuan. Harusnya kalian lebih berempati. Masalah perselingkuhan dalam rumah tangga itu bukanlah perkara ecek-ecek. Setelah ini Mbak akan segera mengurus perceraian kami. Biar masyarakat bebas mau bersama gundiknya yang masih seorang pelajar SMU itu. Ujarku sambil melirik tajam pada Mas Raka. Cerai? Kamu ini jadi perempuan kok belagu banget ya Mala? Kamu pikir gampang jadi janda? Terus kamu tuh mikir gak sih gimana nasib Kayla kalau kalian sampai bercerai? Mikir gak kamu Mala? Teriak ibu Mas Raka dengan mata melotot lebar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Kayla, Bu. Dia akan baik-baik saja dalam asuhanku. Aku berkata, tidak bisa. Kayla akan ikut aku. Mas Raka berteriak. Ikut kamu dan membiarkan anak kita meniru kelakuanmu yang amoral itu, Mas? Demi Allah, dunia akhirat aku gak akan rela, pungkasku. Nirmala, pikir-pikir dulu kamu. Bisa gak sih kamu turunin sedikit gengsi dan ego? Bukan demi siapa-siapa, tapi demi Kayla. Ibu Mas Raka kembali bersuara. Masih berupaya membujuk tapi tak sadar pada kesalahan anak sendiri. Kenapa harus aku, Bu, yang menurunkan ego? Sudah jelas yang bersalah di sini adalah Mas Raka. Dari awal kepergok selingkuh pun dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Minta maaf pun tidak. Apa pernikahan seperti ini yang harus kupertahankan? Jika masyarakat sangat berharga bagi ibu, maka begitu juga aku di mata ibuku, Bu. Mana ada orang tua yang sudi melihat harga diri anak perempuannya diinjak-injak oleh suaminya sendiri? Selain sudah berselingkuh dan berzina, masyarakat juga sudah terang-terangan lebih memilih gadis lacur pujaannya itu. Aku tetap pada keputusanku untuk bercerai. Kayla ikut aku. Tak akan kubiarkan anakku mendapat contoh buruk dari ayahnya sendiri. Masyarakat tiba-tiba beranjak berdiri. Dasar perempuan sok, silakan kamu bawa Kayla. Tapi jangan harap kamu bisa mendapat sepeser pun harta gono gini Nirmala. Ancamnya sambil menunjuk wajahku. Tak terima ditunjuk-tunjuk begitu, aku pun sigap berdiri dan langsung membalasnya. Sedikit pun aku tak gentar. Jangankan ibu masyarakat dan Alia, dia membawa seluruh keluarganya pun aku hadapi dengan berani karena aku bukan pecundang.